barayakita.com. Radio streaming Baraya dari barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya dimanapun berada? Alhamdulillah ya, senang sekali kembali hadir Coffee Break menemani Baraya di siang hari ini. Tentunya bersama saya Kak Ahmad dan juga saya Medi. Yes, dan yang pastinya nih Teh Medi, kita ada yang spesial hari ini ya. Karena di samping saya sudah ada, waduh ini mah guest star banget pokoknya. Wow. Kok jadi penasaran dengan yang di depan ya. ini ya. Nanti karena tema kali ini kan spesial banget nih. Kita bakal berbicara tentang serba-serbi hobi nih. Oke, serba-serbi hobi. Yes, Oke. gitu ya. Dan narasumber kita kenalin dong, Aka. Oke, kayaknya kalau Teh Medi udah kenal juga ya. Aku juga udah kenal sih sebenarnya. Circle kita nggak jauh ya. Gak jauh ya. Kalau orang radio, MC, pembawa acara ya itu lagi. Oke, ketemu lagi deh. Oke, langsung aja ya aku kenalin untuk Baraya yang belum wano, tak acan wano gitunya. Nah, iya. Ini adalah seorang penyiar juga beliau ini. Betul. Ya, pokoknya penyiar, makeup artis, pebisnis, apalagi pokoknya banyak. Nanti kita bakal tanya-tanya. Kita akan korek-korek lebih jauh. Betul. Ya, bersama di samping saya ada Teh Feiza Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Teh Feiza? Alhamdulillah sehat. Kita lama gak ketemu ya? Berapa lama ya gak ketemu ya? Ada 13 tahun ya? 13 tahun yang lalu. Kalau udah punya bayi udah SMP kali ya. Setengah ya. Lama banget ya. Aduh sedang banget ini di apa namanya diundang untuk mampir ke sini kita ngobrol. Alhamdulillah. Jadi mengenang tahun 95 masa lalu ya. 26 tahun yang lalu saya. Yes. Udah lahir belum sih dia? Aku baru belum. 5 tahun. Baru 5 tahun umurku. Baru masuk TK ya. Kita udah on air ya. Kita udah on air. Tuh kan makanya para semua aku mah 5 tahun. Itu nyangki aya nama gitu ya. Ternyata bisa satu meja bareng ya Teh Vera biasa ya. Ini ya. Oke, ini Baraya kita akan berbicara tentang serba-serbi hobi. Jadi silakan untuk Baraya yang menyimak melalui YouTube ya, Instagram ataupun juga Facebook. Boleh banget kalau misalkannya ada komentar ya tentang pembahasan kita kali ini, atau share tentang hobi ya, hobi apa itu yang kira-kira hobi yang menghasilkan, hobi yang menjenuhkan mungkin atau hobi yang menjengkelkan, tapi yang pastinya banyaknya hobi itu menguntungkan nih. Nah, itu dia. Kita bahas hobi yang menguntungkan. Iya, menguntungkan. Dan makanya kita undang nih ya Teh Feiza ke sini ya, karena serba-serbi hobi ini berkaitan dengan hobinya beliau gitu dan, ya. Teh Feiza ini hobinya banyak, tadi udah cerita sebenarnya. Sebenarnya hobinya apa sih? Ya sedikit dong. Apa sih namanya? Sekaligus kita flashback ya. Bener. Ini kenapa sih seorang Feiza Vera bisa sampai apa sih memiliki usaha karena hobinya tadi ya. Gitu. Dan mungkin ya perkenalan lah ya. Sebenarnya beliau ini apa sih, siapa sih gitu loh. Tapi kalau yang sering dengerin radio di Bandung, nggak aneh. Dengar suaranya udah pasti tahu. Betul banget. Iya benar. Sebetulnya gimana, awalnya sih sukanya kita nyanyi ya. Jadi pertama kali dari hobinya nyanyi sebenarnya ya. Keluarga seniman. Jadi tante semua tuh memang udah nyanyi ya. Dari SMP, SMA sampai lulus SMA kita sekolah penyiar pun dan sekolah nyanyi itu selalu didukung oleh keluarga. Jadi pas hobi dari situ, pas kuliah pun kita sambil siaran juga karena udah jadi penyiar. Ya karena suka nyanyi dan suka makan. Ternyata satu paket. Dia pas siaran juga ceritanya dulu siaran itu hobinya makan bakso. Jadi fans itu cerita tahun 2014. 2014 dulu ya. Jadi udah lama nggak siaran di radio, hanya di TV lokal aja. Fans itu ngirimin bakso sekitar 200 butir. Kata aku banyak banget. Ini ai di Tanjung Sari ya kalau lagi dengar. 200 butir. Iya, 200 karena butir. Tahu Teh Feiza itu suka banget sama bakso. Makanya dikirimin bakso. Iya kan bulat kayak bakso ya. Bisa penyiar selalu hobi bakso, rata-rata hobi makan gitu penyiar ya. Ceritanya pas hari itu saya kebanyakan dong kalau bakso sebanyak itu. Kebetulan keponakan tunangan. Ya udah dari atau ya untuk stand baksonya. Ternyata dalam 15 menit, setengah jam juga enggak habis ludes baksonya. Ya sudah akhirnya semua pada bilang
Bi, gimana kalau jualan bakso aja? Oh ya, Bibi kan banyak fansnya, ya, terus enak baksonya, bukan bakso pabrikan tapi ini sebutnya bakso kampung ya. Bakso kampung. Karena ini menunya atau resepnya tuh dari fans itu ya. Langsung dipanggil lah, ajarin privat dia langsung. Pas gitu ya udah kita buka tahun 2014 di Jalan Kalipaapo Otista. Kita alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi 2014 mulainya ya. 7 cabang. 7 cabang. Luar biasa. Wow. Karena corona kita sekarang cuma 2 cabang aja. Alhamdulillah, tapi ya banyak ini juga kan pesanan online juga sekarang online, ya. Jadi tidak dibuka outlet tapi rutin 2 hari sekali kita kirim 500, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 250. Luar biasa ya Kak ya. Enggak, ini maksudnya kan Teh Feza kan dulu seorang seniman, suka nyanyi, artis lah gitu ya. Artis lah ya, penyiar juga. Tapi kok bisa-bisanya maunya gitu meracik ya. bakso, maksudnya bumbu dan lain-lain. ke dapur Bikin gitu sendiri loh. bikin Kan biasanya sendiri. maaf kata ya. Kadang-kadang kan penyiar itu kan agak glamour gitu lah. Aduh, masa sih gue turun ke dapur gitu loh. Ini kenapa sih Teh Feza, apa sih yang membuat, apakah memang karena tadi ajakan dari saudara-saudara ataukah ada motivasi lain sih? Motivasi lain karena kan kalau dibilang penyiar udah tahun 95 sudah digelutinya dari 95 tahun 2014. Jadi udah berapa tahun ya? Sekitar Coba itu 19 tahun ya. Kan guru 20 tahun lah ya. Hampir 20 tahun aku jadi penyiar, pengen dong jadi yang lain gitu. Karena tahun 2012 aku udah buka wedding juga untuk MUA, untuk rias pengantin dan paket wedding. Jadi pas ini gebrakan baru juga, kenapa enggak bikin bakso, terus di standnya di setiap catering atau setiap wedding paket all in itu ada bonusnya itu bakso petir. Ada bakso petir. Oh, namanya petir ya. Cerita juga nih, kenapa disebutnya bakso petir? Oh iya, itu ada cerita karena kita asalnya namanya si bakso cinta. Bakso karena dibikinnya pakai cinta. Ternyata namanya TCI ya. Taman Cibaduyut Indah atau Taman Cinta ini. Ternyata betul waktu itu pas aku nge-MC di suatu rumah makan di Soreang Banjaran gitu. Hujannya lebat sekali, angin segala macam. Pas pulang pegawai cuman gini aja sampai Bu, nggak laku katanya, nggak ada yang beli, hujan gede. Apa ya triknya? Udah Bu, ganti aja namanya, jangan bakso Taman Cibaduyut atau Taman atau bakso cinta. Udah gantinya yang ekstrim gitu out of the box ya. Apa ya? Udah bukan kalau bakso kalau tanpa pedas atau tanpa ada ini gitu ya, cengek gitu. Udah aja mendingan namanya guludug gitu. Atau jangan guludug, ada masukan gitu ya. Akhirnya kita bikinlah petir, dalamnya cengek. Awalnya gitu. Itulah yang kenapa disebut petir, karena pedas ya. Ada cengeknya. Itu yang bikin petirnya itu loh. Iya, gitu ya. Dan di Bandung ini hanya ada di waktu itu di GBI, saya lihat di browsing, takutnya saya nama petir nanti ambil nama orang. Ternyata udah ada, saya izin dulu ke Pak Edi. Halo Pak Edi, mungkin di GBI lagi menyimak. Saya izin dulu ke sana. Takut jadi masalah kan ya. Jadi saya udah seneng banget karena memang dia belum punya cabang di mana-mana. Saya di Bandung, jadi saya pengen mengembangkan nama petirnya. Udah seneng banget ya. Udah mau dihak paten pun mangga, silakan. Saya tahun 2010 sampai saya lihat di medianya untuk dia munculnya ada bukti-buktinya. Oh, ternyata saya tenang karena udah ada izin. Dan saya buka langsung di Bandung di Kalipaapo nomor 2. Namanya petir. Menu-menunya juga petir dan emang khasnya di situ ya. Nama-nama musibah. Musibah. Ada geledek itu isinya ati, cincang, cengek, ada tsunami juga. Aduh. Di situ. Apa tsunami? Segede kepala bayi ya. Apa yang beranak itu bukan? Dalamnya bakso, telur asin. Itu request sih PO dulu. Tsunami ya. Untuk ber5 orang. Geledek, tsunami, petir. Sekali lagi mungkin nanti urug ya. Kalau urug nanti pas dibuka kayak cincangnya pada meleleh gitu. Ya gitu, saya curiganya gitu ya. Gunung berapi aja nanti. Iya. Namanya gunung berapi ya. Jadi sekarang kalau apa-apa, kalau nge-MC dulu kan pasti sebutnya Feza Vera aja. Sekarang Feza Petir. Sekarang disebutnya Feza Petir. Di lagu sekarang juga yang baru namanya Feza Petir, namanya Feza Petir. Ada single gitu, juga. Ini belum tahu nih Kak, ini. Ini mah harus bahasnya mana dulu nih? Bahasnya mana dulu nih? Banyak banget hobi dia. Per episode kayaknya episode 1 ya.
Luar biasa. Tapi ini Teh Feza dari dulu tahun 2014 dikenalin sama bakso, akhirnya tahu resepnya, mencoba bikin sendiri. Apakah memang hobi masak atau gimana pada dasarnya? Sama sekali waktu selama jadi penyiar dan belum menikah itu saya nggak pernah megang pisau. Tuh kan. Saya nggak pernah. Penyiar asli tuh kayak gitu sebenarnya. Nggak pernah megang colek. Nggak pernah. Kalau mau makan pun tinggal bilang, "Bib, mau sekolah, mau pergi, bikinin untuk ceplok telur atau apa gitu ya." Dan nggak pernah. Kalau bisanya paling mie instan gitu ya, atau air gitu ya. Pokoknya nggak bisa masak sama sekali. Pas ya terinspirasi banget ya pas ada dari fans ngasih bakso ini. Jadi gimana kalau bikin bakso sendiri yang sehat gitu, karena ini komposisinya betul-betul higienis lah. Semuanya memang higienis, aman, sehat ya. Daging sapi asli pilihan bagian paha. Bagian pahanya dong. Pahanya dong. Nggak ada bagian-bagian lainnya gitu. Nah, jadi nanti rasanya kalau bahasa Jermannya nyakak ya. Tapi pengaruh ke harga dong, Teh. Kita harga relatif terjangkau, ya sekitar mulai dari 15.000 sampai 35.000. Segitu mah terjangkau ya. Terjangkau ya, insya Allah ya. Ya, dan itu ada orang yang selalu tiap hari beli bakso petir. Ada tuh siapa tuh? Iya, itu tidak mau makan yang bakso lain. Jadi anaknya itu asalnya susah makan, susah makan bakso, pas dikasih bakso petir langsung mau lagi. Jadi tiap hari. Canduan dia ya. Iya, karena memang mungkin ya namanya juga anak jujur ya. Iya, lidahnya tidak menipu. Iya, nanti bisa rasakan sendiri ya. Ya, kapan-kapan kita main ya ke outlet langsung. Benar. Nah, Baraya itu tadi sedikit kilas tentang dari bakso petir ini. Barangkali Baraya mau sharing juga. Siapa tahu mungkin Baraya juga ada ya nih yang bisnisnya tuh sama, misalnya punya saya juga nih ada nih kalau saya nama baksonya tuh bakso ini atau enggak mungkin pernah makan bakso petir. Nah, gitu kan. Gimana, boleh cerita gitu kan, atau enggak pas lewat ke Kali Papo, oh itu bakso petir itu, oh ternyata yang punyanya tuh yang ini gitu kan. Boleh banget ya Baraya, silakan ya, karena kita lagi ngomongin hobi juga. Jadi tadi ternyata Teh Veja ini selain sekarang menggeluti bisnis kuliner ya di bakso petir ini juga. Kalau untuk di penyiar katanya tadi udah senior banget gitu kan. Nah, juga sekarang ini menggeluti bisnis di makeup artist juga ya. Iya, di wedding organizer. Jadi juga. Semuanya ada, termasuk cateringnya kita masak sendiri juga, karena kita juga. jadi korban catering yang ternama juga. Asalnya enak, asalnya jumlahnya yang tidak kita kira ternyata kurang, jadi kita kekecewaan yang banyak sekali. Akhirnya kita buka sendiri, masak sendiri, panggil chef sendiri. Itu ya gara-garanya latar belakangnya sampai akhirnya buka catering sendiri ya. Gitu. Jadi banyak pengalaman yang sebenarnya pahit, tapi justru memotivasi kita ya untuk mendingan kita aja buka sendiri sekalian ya. Kadang-kadang kalau lagi nge-MC ya, aduh itu kok ngantri ya, kok pasti lihat, makanannya habis, kasihan, nasinya habis, nungguin nasi, pasti itu, piringnya juga pada basah. Iya, itu sering banget ya, bener. Makanya pengen suatu hari waktu masih penyiar biasa, jadi suatu hari pengen punya wedding yang bikin membantu pengantin-pengantin lebih tenang, lebih nyaman, profesional lebih ya, semuanya tercover. Jadi pengantin tuh nggak sambil salaman, itu habis nggak ya? Sampai air pun itu sering saya kalau lagi nge-MC, kok nggak ada air? Tuh, aduh, jasnya jauh dari Cianjur, saya serahan dari sampai air pun nggak ada. Nah itu terbersit dari hati saya. Pokoknya nanti suatu hari kalau saya sudah punya tabungan yang cukup, saya mau buka wedding sendiri, karena membahagiakan orang. Benar. Menikah itu kan ibadah, jadi betul. sekaligus untuk ya sisa-sisa hidup kita mudah-mudahan manfaat gitu. Ya. Berarti sejak tahun berapa itu Teh punya 2012 gitu? 2012. 2000 berawal dari make up aja. Dari make up dulu ya. Terus dekorasi, terus karena aku kan siaran juga di TV lokal, jadi banyak baju-baju endorsean gitu yang lucu-lucu gitu ya, dipakai untuk pertamanya tunangan, ada yang akadnya aja. Ternyata ya sudah, jadi aja berkembang saudara, udah buka aja, jadi kita masak orang lain gitu. Jadi punya sendiri ya. Ya, akhirnya aku sekolah make up khusus karena buat kita juga bekal harus punya ya. Bukan hanya otodidak aja, jadi kita ada ilmunya ya. Ada sertifikat juga. Jakarta ke sana ke sini untuk menuntut ilmu make up juga. Begitu, jadi memang
semua terbesit dari pengalaman gitu. Oke. Nah sekarang siarannya masih lanjut nggak nih sekarang? Masih di TV lokal. TV lokal masih sekarang? Masih, dan kegiatan juga sekolah di S2 di Administrasi Publik Administrasi. Berat. Pantesan ya statusnya tuh lagi mau belajar, itu belajar apa? Gitu. Doain ya biar tahun ini wisuda. Kita ya. Jadi nanti jadi dosen juga kayaknya. Amin. Mudah-mudahan beres tahun ini gitu. Mudah-mudahan tuh bisa. Jadi nggak lelah menuntut ilmu ya. Harus itu karena wajib kan. Walaupun kita mungkin nggak seumuran dia ya Teh ya, tapi jadi aku termotivasi gitu kan. Harus terus. Jadi siaran masih ya, sekolah juga sekarang S2 ya lanjut terus ya, dan ini hobi-hobi dijalankan yang menghasilkan cuan-cuan ya. Pundi-pundi ya. Membuka lowongan kerja. Jadi kalau misalkan kita hanya terpaku satu profesi atau satu kerjaan yang kita geluti sekarang, misalkan penyiar aja, kita kan pengen ada nuansa yang lain karena nggak kerasa udah 27 tahun aku jadi penyiar dari tahun 95 gitu. Mudah-mudahan berkah jadi. Iya kan, kita juga kan misalkan kalau kita penyiar kan nggak ada untuk ke depan gimana kan, kita nggak akan selamanya siaran ya Teh ya. Untuk pensiun kita bagaimana, mungkin kita juga harus memikirkan ke sana kan ya. Karena kemarin pandemi corona itu memang kemarin betul. Jadi mau cabang di Jakarta, di Garut, di Bali, terpending ya. Sampai kita mau cabang di Madinah pun kita pending dulu. Oh, udah rencana mau ke Madinah? Kamu mau ngelamar ke Madinah? Kalau mau nanti aku jadi manajer cabang di sana. Jadi pas kalian bisa naik haji gitu ya. Jadi pas kebetulan pas umroh waktu itu, saudara yang di Madinah itu pas aku bawakan ke sana. Wah, enak Neng. Udah di sini aja buka di mall ini, men. Pas oke, rencanain gimana cara pengiriman. Udah di setting. Pas tahu ya Teh langsung ada pandemik ini, kita stop, gak bisa. Jadi udah kita tunggu normalnya aja. Tunggu sampai timingnya, mungkin belum timingnya sekarang ya Teh ya. Betul. Oke Teh, saya juga pengen tahu nih untuk masukan kepada teman-teman Baraya semua nih ya, untuk mencoba hobi supaya menghasilkan ya, nggak sekedar hobi yang menghabiskan uang ya. Ini ada tips and trick supaya kita juga bisa menjadi businessman, businesswoman seperti Teh Feza. Ada tips nggak? Tipsnya satu, jangan lelah untuk mencoba. Jadi, jangan lelah untuk mencoba, jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk jadi mudah untuk menyerah gitu ya. Jadi intinya kita yakin kalau misalkan produk kita ini berkualitas dan yakin laku gitu. Jadi karena basicnya kita kan suka makan ya. Jadi kalau kita yakin ini makanan yang kita makan ini enak dan bahan-bahan komposisinya ini jelas sehat gitu, higienis, halal, kenapa enggak kita harus yakin gitu. Jangan lelah gitu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun kayak lagu. Jatuh bangun aku. Maksudnya dia nyanyi. Iya benar. Dulu aku kenal sama Teh Feza itu pertama pas kita ketemu mau acara ini on air. Iya. Gimana cerita? Acara dangdutan gitu. Dulu tuh bener-bener penyanyi banget tahun 95 itu aku masih 5 tahun. Gimana ceritanya dong? 2014 ya sebelum ya? 2009 apa 10 ya? Lama ya? Justru jauh lagi ya. 2009 ya dulu ya. Pokoknya setelah waktu itu karir nyanyinya gimana deh cerita deh. Awalnya mungkin cerita sedikit ya kenapa namanya Feza. Nah itu. Oh iya itu saya jadi pengen tahu loh, ini kan namanya tadi bilangnya Feza apa? Namanya Vera Zakia. Enggak Feza apa yang di petir ini? Oh ya Feza Petir. Feza Petir. Tadi sebutnya kan Feza Vera. Sebenarnya nama aslinya siapa sih di KTP? Coba saya mau lihat KTP-nya boleh. Sebetulnya itu ada sejarahnya Teh. Gitu. Jadi pas dulu saya sebutin radionya nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa kan teman kita juga. Saya tahun 2001 saya siaran di Radio Cosmo di Ardan Group. Jadi pas Fetty Vera untuk duet bersama saya itu sempat berdebat nama on air siapa. Tapi Fetty bilang nggak mau, aku nggak mau Peti, pengen Vera. terus Vera apa namanya? Coba KTP-nya mana kata bosnya Mas Muti Almarhum. Sampai kan dirembukan begitu ya. Masa namanya Lisa Arianto, karena mirip Lisa Arianto. Nggak mau, itu mah anak kutu kata. Terus. Pokoknya berdebat lah ya. Ini asli bener. Kan ada lagu Zakia. Iya dulu itu. Nama lagu itu. Udah gitu, ya udah gabungin aja Vera Zakia. Ya udah kita namanya jadi Feza. Vera jadi Vera. Sedang saja
aja. Jadi sebenarnya nama aslinya Vera Zakia, tapi karena dulu ada Fetty Vera, akhirnya ngalah. Top. Ngalah. Top artis top ya. Waktu itu dia lagi terkenal ya sama lagu apa sih dulu dia sedang saja itu ya. Akhirnya nama yang asalnya mau Vera nggak boleh ya, jangan double ya. Harus ganti dari radio sebelumnya juga. Gitu. Karena kalau di radio sebelumnya kan namanya Vera Zakia. Jadi maaf sudah untuk radio selanjutnya tidak namanya sama. pensiun. Iya. Itu cuma radio bisa mau. Oh, bisa ya nama tuh ganti nama. ya. Nama di radio. Nama kita siapa nggak boleh. Orang tua kita yang ngasih nama ya. Iya, beneran asal jadi aja berubah. Oke, jadi tahun berapa tuh? Jadi 2001. Vera Zakia mah emang aslinya. Nah, sejak jadi Feza Vera 2001. 2001. Namanya Feza aja sih. Feza aja dulu ya. Nah, aku taunya Feza aja dulu. Sampai di undangan atau kartu nama atau di acara apapun itu namanya Feza Cosmo aja namanya Feza. Emang kalau dulu kita satu kata ya, kalau sekarang zaman kita kan satu kata-kata aja, satu aja. Aku media aja gitu aja dulu. Dulu di 8 kota itu ya kita keliling kan 8 kota. Namanya Feza TV malah namanya Feza TV dulu ya. Dulu belum berkerudung dulu, makanya aku dulu zaman masih gadis aku dia. baru mudah-mudahan istiqomah ya. Insyaallah. Setelah pulang dari Tanah Suci jadi kata anak mama syuting lagi, mama boleh MC lagi asalkan tutup auratnya. Ini ya. Harus berhijab. Baru 2 tahun dia baru 2018 akhirnya. Ya, aku mah udah nggak tahu ya, karena emang aku masih baru di dunia ya broadcasting sih emang baru lah gitu. Masih panjang nak. Masih panjang. Ini enak ya. Ini mah tuh Parasuh tahun 85 dong, kebayang dong. Aku udah sarjana berarti tahun 99 ya? Aku lahir 90. Oh 90. 90. Oh iya. Oke Teh. Ya, jadi sejak itulah makanya tahun 2014 Feza Petir. Karena ada usaha ini. Iya ya. betul. Ini masih ada cita-cita lain nggak nih Teh yang belum kesampaian yang ingin diwujudkan berkaitan sama hobi? Ada apa satu tuh? Apa? Pengen jadi 2 sih sebenarnya. Dua apa tuh? 5 juga nggak apa-apa. Pengen jadi dosen dan motivator. Mantap. Itu pengennya. Jadi kita pengen berbagi ilmu, pengalaman, berbagi ilmu. Dan ilmunya sayang ya kalau nggak kita sumbangsikan ya Teh ya. Dan satu lagi pengen masuk ke doktoral juga. Insya Allah jadi ibu dokter, insya Allah. Amin. Ya gitu ya, Baraya bisa jadi inspirasi juga ya. Karena barayakita.com berita positif dan inspiratif tentunya. Iya betul. Dan semangat terus ya. Ini satu hal yang inspiratif sekali ya. Kayak kadang-kadang kita kan kalau misalkan udah tercapai suatu hal cukup puas di situ aja ya. Apalagi maaf nih orang-orang Sunda kan rata-rata kita cukup puas gitu ya. Tos gitu ya. Malah bilang buat apa sih sekolah lagi? Nah gitu. itu dia Teh, apalagi perempuan ya. Udah nikah, udah punya anak, buat apa lagi sih kan kadang-kadang gitu ya. Banyak bertanya bukan dari orang lain aja tapi dari suami, dari anak-anak juga. Mama buat apa sekolah lagi gitu. Cuman aku bilang atau mama ngapain corona diam di rumah gitu ya. Terus nggak ada syuting, terus bosnya juga udah ada yang ngerjain gitu ya. Wedding juga ada yang ngerjain. Jadi ya udah mama kuliah lagi aja. Pas kebetulan corona kan online ya. Iya, jadi betul, online. Sangat membantu justru sebenarnya ya. Jadi ya sudah mungkin udah jalannya Allah gitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi dimudahkanlah semuanya. Luar biasa ya. Gimana Kak? Ini aku juga jadi menginspirasi sekali kan. Inspirasi aku jadi pengen S2 juga. Ayo bisa gitu. Iya, betul. Mantap pokoknya Maya. Siapin dari sekarang. Mental, materi dan lain-lain. DSB, DLL, DKK. Mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda. Umur berapa tahun? Pokoknya ada lah. Angka 3 juga sih sebelum sebenarnya. 30 ya kenyangin ya. Kenyang-kenyangin deh sekarang. Termasuk telat juga aku nikah juga. Jadi mendekati 30 baru nikah. Kalau teman aku hampir udah sama cucu kita gitu. Udah punya cucu. Iya, teman-teman aku pas reuni perak di sekolah SMA itu aku kan MC-nya pas ngobrol, ih Perak kayak anak muda aja, aku mau udah jadi nenek. Karena kita dulu emang agak telat ya. Orang-orang udah pada SMA, pada nikah, kita baru nyantai melulu kita. Menikmati dunia radio. Kenyang kenyang main, kenyang siaran dulu ya. Kenyang segalanya. Ya Allah.
Tuh Baraya, mangga kalau misalkan ya Baraya ada komen, ada pertanyaan, mungkin silakan bisa langsung saja. Mungkin ada yang ingin bekerja sama dengan Bakso Petir, boleh, atau juga nanya-nanya tentang tadi dari tentang makeup artist, tentang wedding organizer-nya juga boleh ya. Jadi boleh nanya misalnya kalau mau silaturahmi nih, misalnya mau main ngobrol gitu, kemana nih Teh Feza? Itu bisa langsung ke pusat, ke wedding gallery kita di Komplek Taman Cibaduyut Indah, di jalan utamanya dekat Patung Kuda. Oh iya, ada Patung Kuda itu. Ada Vera Zakia Wedding, ada Bakso Petir. Itu langsung gampang nyarinya ya, dari patung itu ya. Ya, lurus aja. Jadi dari jalan Cibaduyut Raya itu, TVRI Stasiun TVRI Bandung. Langsung ada terowongan, langsung belok kiri ada Gapura TCI, udah lurus aja. Wah, gampang. Gampang ya nyarinya ya. Nggak usah blok-blok, nggak usah blok-blok. Gampang banget. Terus di mana lagi nih Teh? Sama di Jogja Kepatihan lantai 4 di food court. Lantai 4-nya ya. Jadi kalau lagi main-main ke Bandung, karena kan ini ada juga yang dengar dari Garut, dari mana-mana gitu ya. Nah kalau lagi main ke Bandung ada namanya Jogja Kepatihan, Jalan Kepatihan. Nah langsung ke lantai 4 ya. Ada food court. Tunggu. Orang Garut juga tunggu, kita mau buka di sana karena rumah Veja waktu 2010 beli di sana masih kosong, jadi pas terbesit sekarang kenapa enggak ya bikin cabang di sana. Gitu. Ada rumah nganggur, mendingan dipanggil usaha. Bener-bener ya, aduh ini segala aya gitu ya, aduh resep. Karangpawitan ya, tunggu ya. Komplek Taman Cempaka Indah. Insya Allah ya. Ini target tahun berapa ini? Tahun ini. Wah, mantap. Beres kuliah, beres tesis ini karena Maret kita ada tesis dulu untuk studi tour. Keburu nanti studi banding. Idul Fitri dong. Iya, jadi sebelum jadi setelah wedding sekarang ada wedding 2 dulu, udah beres wedding kita konsentrasi ke Garut. Oke. Semangat ya, luar biasa ya. Hidupnya. Yang penting sehat ya Teh ya. Nah, itu dia. Itu yang membuat kita jadi sehat Teh. Iya, benar. Kita punya aktivitas banyak, pikiran kita juga fresh ya. Jalan terus ya. Enggak suntuk di rumah melulu ya. Tapi kita berkembang dan hal-hal yang positif tersebar gitu ya. Anggota lupus kan. Apa tuh? Lupa usia. Nggak kejamanan kan film lupus? Sian ya. Sian zaman kita dulu asik ya. Sepatu roda lah segala macam. Ada judul keren kan, sepatu roda gitu. Iya, koleksi dong. Zaman dulu kan sepatu roda. Kalau sekarang apa sih yang kayak gitu? Yang itu maju itu ya. Yang kayak gitu sekarang. Keseimbangan. Gitu. Kalau dulu sepatu roda. Wah, ini mah kalau nggak di cut ini mah udah pasti reuni gitu ya. Iya lah, kita dulu teman seangkatan ya. Nah, Baraya, jadi tadi udah berbicara tentang hobi. Ternyata alhamdulillah ya, hobi dari Teh Feza ini menghasilkan begitu ya. Jadi memang ada beberapa hobi yang ditekuni ternyata menghasilkan gitu ya. Iseng-iseng berhadiah gitu ya. Kadang ada istilah seperti itu. Dan nggak mengenal lelah. Kalau misalkan kita pas lagi ada pengantin, itu misalkan paket nih, paket yang 70 juta atau yang 50 juta ataupun yang 25 juta pun kita ada. Jadi kita membantu untuk pengantin yang budgetnya memang minim, disesuaikan ya. Karena barang-barangnya memang udah punya sendiri. Mulai dari panggung kaca gitu udah punya sendiri. Gak usah ke orang lagi. Jadi kita pakai yang ada, dia punya budget berapa kita kalau bahasa Inggrisnya itu ngajejehkeun. Jadi sangat membantu ya. Dari mulai ngedekor Veja turun sendiri. Ngedekor. Takutnya kan nanti ada yang nggak sesuai atau ada yang kurang. Itu awal-awalnya sih mata susut perih ya. Tapi kalau sekarang udah biasa. Dibanding ngedekor, dibandingkan catering. Udah beres ngedekor. Ada beres ngedekor langsung jam 5 adan gitu langsung ngerias pengantin, cuci tangan, langsung ngerias pengantin, beres ngerias pengantin, jam 7 harus siap untuk MC. Mantap. Jam 12 pas ada harus nyanyi. Pakai baterai apa ini? Kebayang mun aya wedding teh-nya jadi sampai dekor, ngecek ke dapur. Iya, karena pernah ngalamin kata pegawai, ibu aja tidur aja pas kita di Raja Mandala atau di acara di luar kota gitu. Ibu tidur aja di hotel ya, maksudnya diam. Nanti pas MC aja tuh pas ngerias aja. Pas aku kepikiran jam 3 belum beres, pas langsung ke room ya, ke ballroomnya. Belum beres, ketakut. Wah, langsung
ambil ini alat-alat langsung beres tuh. Ya Jam 4 udah beres. Kalau aku nggak turun kan takutnya kan nggak ini. Nggak sesuai target. Jadi ya. padahal kru juga kan pasti beres. Cuman aku nggak bisa nggak tenang gitu Nggak ya tenang. kalau belum beres semua gitu. Iya, semua juga udah bilang, ibu tenang aja, ibu diem aja duduk. Tapi kan yang nyatanya ini jam 4 pengennya aku tuh jam 3 tuh udah beres gitu. Tapi kan namanya akad makan jam 8 jam 9 ya santai aja. Tapi kan nggak bisa gitu, harus beres sebelum subuh. Jadi sebelum matahari muncul tuh udah Iya. beres. Jadi TVZ ini orang gemesan gitu ya. Kalau belum beres tahu turun sendiri gitu ya. Pernah dong aku cuman 2 jam dikasih waktu setelah pengantin beres jam pertama, aku bagian sore, jam 2 beres, jam 3 akad. Harus Jam udah 3 akad. Bayangin, itu gedungnya gede banget, namanya Pendopo di Papuri di sana di Soekarno-Hatta. Gede Bagi. Itu kan gedungnya luas Gede banget. banget Oke, itu, oke. iya. Tantangan baru itu kayak Sangkuriang. Jadi gitu ya, jam hectic 2 banget gitu ya. beres sampai ditenang-tenang cepet beresin. Ini mau akad jam 3 dong. Abis Allah. asar saksinya udah pejabat juga, bupati dan wakil bupati. Udah gitu jam 7 harus resepsi. Itu seluas itu harus beres semuanya Ya ampun. sampai keluarga pengantin, ayo Tante Vera, Tante Veja bisa, Tante Veja bisa. Jam Dikeprokin dong. disemangatin ayo bisa. Sampai keluarganya atau bapaknya sendiri dia ngenes karena kenapa perjanjian dari awal tidak ada wedding sebelumnya. Jadi kita bisa prepare dari pagi Betul, atau dari betul. malam sekalipun karena memang perjanjiannya kita full dekorasinya. Oke. Ya mungkin itu ujian atau Ujian tantangan dan buat tantangan, kita. ya. Berapa jam? Coba Banget ya. 1 jam. Ya Allah. 1 jam. Terus ke resepsi waktunya dari jam 2 itu jam 7. Cuman 5 jam tapi kita 1 jam untuk akad, 4 jam untuk resepsi seluruh pendopo. Seluruhnya ya. Ya ampun. Itu pengalaman yang paling Proyek Sangkuriang ya. Iya, betul. By the way dibantu jin mana? Jam 9 pas pelemparan hand bouquet Oke. sama Ce Idar, itu aku langsung kaki aku gitu. Udah kerasa Ce sendiri ya, aku nggak kuat kaki aku sakit langsung ke bawah langsung kram kaki. Iyalah. Jam 9 tag di closing tutup langsung semua pada mijitin kaki aku. Bertanggung jawab semua ya. Aduh, ya Allah, Wow, banget alhamdulillah kalau enggak aku bisa dituntut juga sih ya. Oh iya, benar. Tapi kan kalau dibilang yang hajatnya atau yang pengantinnya juga memakluminya karena bukan kesalahan kita, karena dari pihak tempat juga karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Kalau ada begitu kan kita bisa pindah lokasi juga kan gitu. Karena tidak ada satupun mungkin yang siap 1 jam dari setelah Iya, siapa dekorasi. juga yang siap ya. Aduh. Angkat tangan semua. Ini pengalaman yang luar biasa banget Tahun berapa ya. itu Teh? Tahun 2019 sebelum 19 corona, ya. sebelum corona. Sebelum corona ya. Ya Allah, masih sempat ngalamin tuh ya. Ada se-Jawa Barat mati total. Oh iya, waktu itu betul, pernah. Itu. Jadi mati total dan itu di Gede Bage nyala. Jadi pas alhamdulillah di Cibaduit mah ya kopo semua pada mati. Semuanya ya. Tapi di sana pas acara malam itu nyala. Ya itu kan pas Dari ada pagi. trouble di mana gitu ya, gardu apa gitu ya, Gardu yang apa ada kan serunya masalah mati ya. semuanya Jawa Bali ya kalau nggak salah ya. Pas udah asar nyala. Oh ya Allah, coba bayangin udah mah kita proyeknya beberapa jam udah gitu mati lampu, kebayang mati ya lampu Itu nyawa. stresnya gimana Teh? Tapi alhamdulillah ya karena tim yang solid kita semuanya. Jadi pas tim catering sudah siap, udah siap, pada diam. Kataku teh, "Hei, kamu jangan diam sini." "Oh ya siap teh." "Oh, ini angkut bunga ini ke sini." Jadi aku yang ininya gitu ya. Sama jantungnya kan ada di aku gitu. Jadi Iya. semua turun. Iya. Kita pas jam 9 pada nangis semua, pada ngeriung. Oh ya Allah, sedih deh kayaknya ya, terharu ya. Nah, itu ya Sampai- salah satu apa ya pengalaman ya benar. yang luar biasa dalam menekuni hobi ini atau hobi yang menghasilkan ini gitu ya. Dan saya lihat juga ini kemampuan memimpin, mengkoordinir itu yang dimiliki oleh Teh Oveza. Dan ini nggak semua orang punya itu ya. Dan ini yang dimiliki oleh oleh beliau, makanya bisa bertahan sampai sekarang ya sejauh Dan ini. makanya kita hadirkan juga mungkin bisa menjadi inspirasi buat Baraya dimanapun berada yang memang ingin menekuni hobi. Tadi salah satunya kalau
tips dari Teh Vera itu adalah Teh Vera Peza ini, aduh, Peza petir ini, Vera Zakaria wedding, Zakaria sih. Jaki ingat itu ya. Lagunya Ahmad Albar tuh. Iya, beneran. Tapi itu betul karena kita tertanam dari kecil kita berorganisasi. Jadi dari kecil sih dari SD tuh jadi KM. Aduh. Jadi ketua galak ya, aduh. Ketua murid terus gitu. Jadi SD, SMP sampai SMA itu saya jadi ketua itu dia kelas makanya terus. Bisa mengkoordinir Memimpin. orang. Padahal ya, padahal ya, mungkin kemampuan komunikasi ya tadi ya kan. Ini kan biasa ngomong makanya jadi penyiar kan punya basicnya yang luar biasa ya, luar biasa ya. Ini. Oke deh Baraya, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi obrolan kita hari ini ya untuk Baraya dimanapun berada. Iya. Ya. Atau mungkin ada komentar atau apa? Coba kita cek dulu ya. Saya mau tanya nih, tadi Teh Feza bilang punya single baru. Nah itu gimana itu ceritanya gimana? Oh iya, gini. Udah punya berapa single sih sejauh ini? Nah, tahun 2006 ada single terbaru atau yang pertama itu namanya album Super Suara Penyiar. Jadi satu album itu penyiar-penyiar yang ada sebandung. Jadi penyiar Dahlia, penyiar Radio Garuda, Cosmo, Maya Nada, semua. Lita juga semua. ada, pernah ya. Ar juga FM. Iya. Jadi kita semua dan satu album itu Veja dapat 3 single lagu. Ada Pengobrol Cinta, Daliku Asmara, sama satu lagi pokoknya satu lagi apa ya? Pokoknya 3 ya. Ada 3. Akhirnya sudah, alhamdulillah disukai masuk ke MTV Salam Dangdut segala macam. Di 10 peringkat tingkat Asia juga. Alhamdulillah. Terus masuk di Sunda waktu karena presenter di TV lokal di single Sunda. Single Sunda lagunya Bara Rait juga ada di radio-radio Bandung namanya Bara Rait. Terus sekarang ceritanya kenapa gue bikin lagu sekarang? Karena itu termotiv atau terbesit dari pengalaman pribadi. Karena kalau setiap orang pasti mengalami cemburu lah. Pasti pernah ya, pasti pernah dalam hidupnya ya. Setiap hubungan setiap orang tuh pasti namanya cemburu. Karena itu kalau nggak cemburu berarti bukan cinta kan. Jadi judulnya setuju. I'm Jealous. Jadi itu diciptakan oleh pencipta lagu Agung Hercules yang Astuti. Iya. Kebetulan di manajemenin sama kakak Sule, kakaknya Sule, jadi kakak Iwan, halo kakak Iwan, sering ketemu juga dulu. Jadi kebetulan pas diciptain oleh Kang Ape dan dari pengalaman pribadi setiap orang, jadi akhirnya I'm Jealous itu pas dibaca, wah kata-katanya bagus banget nih, aku juga pernah cemburu gitu, jadi ya udah bagus, mungkin ini perwakilan dari teman-teman semuanya. I'm jealous. I'm jealous. Ya, nah jadi mantap nih. Apa ya? Gara-gara kamu. Gitu. Sedikit dong. Bocoran. Buka aja Peja Petir. Enggak mau yang aslinya. Subscribe ya. Sedikit aja. Aduh. Oh ya, gara-gara kamu sering cuekin aku. Gara-gara kamu alasan melulu. Diam kamu. Penasaran ya udah like aja dulu. YouTube aja ya. Pokoknya rapnya I'm jealous, aku cemburu. Kamu selingkuh gitu. Tangan dulu dong, aplaus dulu dong. I'm jealous ya. Belum launching. Belum launching ya. Baru soft launching aja. Soft launching, oke. Nanti Maret juga di Momo, insya Allah. Ada ya nanti Maret ya. Roadshow ya. Setiap udah dong, nanti kita sana ya. Oke. Terus di Yogyakarta juga. Ya beberapa kota-kota. Tapi di YouTube udah ada ya? Ada. Oke, silakan ya buka aja YouTube-nya dari namanya Peja Petir. Peja Petir ya. Ya. Udah pakai petir di sini ya. Single ya I'm Jealous ya. Mantap banget. Wah, ini mah paket komplit, udah mulai dari bakso petir, wedding, MUA, kemudian juga sekarang ada single juga nih ya. Luar biasa. Ini luar biasa banget. Seniman ya. Jadi ya bisa menambah inspirasi sih kalau buat aku pribadi ya. Memang menekuni hobi itu kalau memang kita bisa semua, kenapa tidak sih ya? Iya dong. Menghasilkan karya ya. Insya Allah. Oke Teh Feza, ada inspirasi dong untuk Baraya semua, ada statement apa gitu yang membuat semangat kuat ya? Gitu ya. Kuat. Pastinya setiap insan atau setiap hambanya Allah pasti punya kelebihan.
Insyaallah. Ya. Apa itu dari seninya atau dari apanya, pokoknya pasti ada kelebihan. Kita yakin dengan kelebihan itu kita bisa menghasilkan atau bisa menciptakan karya. Jadi jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk menciptakan sesuatu hal yang baru. Jadi terus gali ilmu sampai liang lahat. Itu ada di Al-Quran. Jadi menuntut ilmu sampai titik darah penghabisan, taruhlah gitu ya, sampai menutup mata gitu. Jadi satu kata mungkin kita harus kuat, harus sabar, ikhlas itu. Sabar, ikhlas ya, dan jangan menyerah tadi ya. Betul. Karena kalau kita dibilang ujian itu selalu ada, karena namanya hidup itu pasti ada ujian. Betul. Nah, dari setiap ujian itu kita kan sama Allah udah termasuk hamba yang terpilih, karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuannya. Jadi semakin orang tinggi, semakin orang berjaya atau semakin orang mendapatkan titipannya, itu semakin keras juga ujiannya. Jadi kita harus kuat. Panjanglah ceritanya kalau misalkan kita bilang harus cerita setiap orang ujiannya gimana. Yang penting kita harus kuat, harus ikhlas dan sabar dan ikhtiar. Tawakal. Dan saya yakin TVZ ini nggak serta-merta begini, pasti banyak tantangannya, banyak kesandungnya ya Teh ya, banyak jatuhnya juga, saya yakin deh ya kan. Sekarang mungkin senyum, happy, tapi padahal di balik itu kan banyak perjuangannya yang kita mungkin nggak tahu itu ya. Tapi banyak sekali. Yang kita angkat justru yang gembiranya nih, positif. Tapi kita yakin setelah kita ada ujian itu, kita ikhlas, hadapi sabar, itu semua ya. Pasti ada kado, ada hadiah dari Allah. Ada hadiah terindah. Buktinya, ya. Saya pernah hilang motor, saya hilang rumah yang baru saya bangun, saya baru hilang. Sempatnya hilang juga kasus-kasus direbut gitu ya. Hak kita gitu ya. Jadi itu muncul yang kita nggak duga gitu ya. Jadi pas sesuatu hal yang kita tidak ada yang mengganggu, ternyata ada yang mengganggu, tapi kita harus yakin ini perjalanan hidup kita. Jadi kita harus mengawali dari nol, tapi yakin Allah ada. Jadi Allah nggak tidur. Pas kita ada musibah, kita hilang rumah, sama Allah dikasih ini rumah. Akhirnya saya punya rumah di jalan utama gitu ya. Padahal saya nggak pernah bermimpi punya rumah di komplek, karena saya baru bangun juga rumah, karena ada sesuatu hal saya harus keluar dari rumah itu. Jadi saya sekarang udah dihadiahi sama Allah rumah. Setelah rumah saya bekerja terus, berkarya dan terus tidak hentinya sampai hilang semua juga. Jadi semua yakin kalau semua titipan, akhirnya sama Allah dikasih nih. Kamu berangkat umroh, nih uang haji, nih. Subhanallah. Jadi yang hilang diganti yang lebih bagus lagi ya sama Allah, asal kita tadi ya ikhlas dan mencoba untuk bangkit lagi ya. Betul. Jangan lupa sayang sama orang tua. Betul. Harus bahagiain orang tua. Intinya ibu. Karena ada siapa yang harus kita hargai, yang sama kita hormati, yang kita sanjungi, ibumu. Siapa lagi ibumu? Ibumu sampai 3 kali. Itu terasa oleh saya. Setelah meninggal, setelah tidak ada pun terasa ada. Gitu. Jadi alhamdulillah berkat doa mama sebelum meninggal, yang tabah, yang sabar, didoain sama mama sing benghar harta. Ibaratnya uangnya nggak akan habis kayak bulu, kata mama gitu sebelum meninggal. Jadi pas udah meninggal, ingat kata-kata mama, ya Allah, ini mungkin ya yang mama bilang harus tabah. Jadi saya kuat, akhirnya bisa saya sampai sekarang gitu. Wah, banyak sekali lah kalau kita cerita-ceritakan ini ya. Dan pengalaman yang menggembirakan, yang tidak menggembirakan. Pembelajaran untuk kita ya. Banyak hal-hal yang Teh Feza alami, dan mungkin semua orang juga pasti punya cobaan-cobaannya sendiri ya. Nah, gimana caranya untuk bisa keluar dari segala masalah? Insya Allah akan ada hadiah yang indah nanti ya. Ingat doa ibu dan tadi doa orang tua ya. Nah Baraya, mudah-mudahan perbincangan kita kali ini ada inspirasi, ada value-nya yang bisa diambil, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap saksikan terus program-program dari barayakita.com tentunya ya. Dan jangan lupa buat yang terlewat ya di episode kali ini, silakan bisa mampir ke YouTube-nya di Baraya Kita Official ya. Silakan like, komen dan subscribe, dan jangan lupa juga mau silaturahmi dengan Bakso Petir, silakan bisa add di Instagram
IG-nya ada Baso Petir atau Vera Zakia Wedding atau Vera Zakia Mua dan Vera Zakia MC. Oke, Ya, langsung ada silakan. informasi lengkapnya di situ Nah, ya. di situ ya. Oke. Bisa. Oke, kalau gitu saya Kak Ahmad dan juga Saya Medi, juga ada Kang Ageng dan segenap kru Baraya yang bertugas mohon diri. Jangan lupa untuk simak terus barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Teveza Vera hatur Terima nuhun. kasih. Salam buat teman-teman semua dan keluarga ya. Undang-undang. Insyaallah. Jangan lupa makan Baso Petir. Oke, Siap, siap. siap. Sampai Siap. nanti dari kesempatan ya. Dan kita Siap. pengen nanti mampir ke sana ya. Oke, kita langsung review di sana. Ya, langsung review ke sana ya. Oke. Oke deh, pada semua kami undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com